yang dihadiri oleh para narasumber yang ahli di bidangnya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan besar dalam pola kerja dan berkomunikasi. Volume dan intensitas transfer data yang bergantung pada pemanfaatan internet tentu akan semakin besar, sehingga menimbulkan potensi ancaman siber baik terhadap infrastruktur data seperti proses transmisi dan proses penyimpanan data. Dan ini berisiko terhadap keamanan data, misalnya transaksi keuangan, data kesehatan pribadi, dokumen hukum, dan lain sebagainya. Saudara, Asosiasi Big Data dan AI Abdi menyebutkan bahwa pandemi ini menjadi kesempatan bagi pelaku cybercrime meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penetrasi untuk menyerang. Dan ini tentu menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama pelaku bisnis, berbagai industri, dan tak terkecuali pemerintah. Bagi pemerintah sebagai regulator, situasi demikian tentu menuntut kita semua untuk peka dan hadir untuk memberikan solusi. Pemerintah harus kuat dalam upaya membangun kapasitas teknologi serta jaringan pengamanan siber dan perlindungan data secara bersamaan dan kolaboratif. Dan untuk lebih jelasnya mengenai bahayanya cybercrime, mari kita saksikan video berikut ini. November 2020. Jutaan data tersimpan aman dengan perlindungan berlapis. Yuk, ini data-datanya. Hah? Kamu mengambil resiko yang sangat besar. Semua pekerjaan punya resiko. Berani maju atau diam tertindas. Ini membuat nyawa kamu terancam. Kebenaran harus terungkap. Tidak bisa dibuka tanpa akses khusus. Kasus ini belum selesai dan harus diselesaikan tahun ini. Apakah kamu yakin, Yan? Jangan pernah mengusik yang telah tertidur. Membuka kembali kasus lama yang terlupakan. Seorang pengacara tangguh berkomitmen mengungkap kasus yang telah terkubur. Mempertaruhkan nyawa untuk mengungkap kebenaran. Satu-satunya cara kita harus mengambil data yang ada di printer ini. Benar, agar dia tidak bisa mendapatkan hasil cetak foto dan dokumen dengan kualitas yang sempurna. Tidak ada pilihan lain dengan tingkat keamanan yang tinggi. Berani dan pantang menyerah adalah pilihan satu-satunya. Kebenaran terungkap dengan bukti cetak, tak terbantahkan. Dengan printer HP, solusi cetak yang handal dan aman untuk bisnis. Bersama kita sore hari ini telah hadir narasumber yang akan berbagi informasi, ilmu, dan pengalamannya bersama teman-teman Tribun. Saya perkenalkan, yang pertama Ibu Fiona Lee, selaku Presiden Director HP Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Profesor Yasona Hamonangan Lauli, SH.MSc, PhD, Pakar Teknologi Informasi, Bapak Ono Widodo Purbo, PhD, Bapak Aryo Aditya, Market Development Manager, Office Printing System HP Indonesia. Selamat sore, Bapak Ibu. Serta akan ada pula Mr. Guest kita sore hari ini. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Saya akan bagikan jawabannya nanti. Dan bagi teman-teman Tribun yang ingin mengajukan pertanyaan selama webinar berlangsung, kami membuka Q&A box. Jadi silahkan bertanya pada Q&A box dengan format nama lengkap spasi pertanyaan dan ditujukan kepada siapa.
Nantinya kami akan pilih 3 pertanyaan terbaik yang akan dijawab langsung oleh para narasumber dan akan mendapatkan uang elektronik senilai Rp250.000 dan juga kesempatan untuk mendapatkan printer HP tipe M507N yang teknisi nanti akan saya sampaikan di akhir acara. Dan baiklah teman-teman Tribun, kami akan mengundang Ibu Fiona Lee selaku President Director HP Indonesia. Good afternoon, Ibu Fiona. Good afternoon. Hello, how are you? How is everything going? Going well. Staying safe and healthy. Really glad to know that you're safe and healthy. Dan baiklah teman-teman Tribun, untuk membuka seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, langsung saja kita simak welcoming speech yang akan disampaikan Presiden Director HP Indonesia, Ibu Fiona Lee. Ibu Fiona Lee, please deliver the speech. Thank you. Selamat sore, Bapak Ibu. I hope that you're all safe and well. Thank you for joining us at today's webinar on the potential cybercrime threat for business players. As we have experienced in this new normal, the role of technology has become even more important. This is because technology has enabled us to stay connected, to stay productive and creative, and to collaborate with our teams and customers through platforms as well as devices as we work from home. However, there's also a new need emerging, which you all just saw in the video clip, that of cyber security. As we rely more on our digital systems to keep our lives and businesses moving, we should also all be aware that security risk has never been greater. Scammers and hackers are taking advantage in the current situation, lurking to launch new attacks. This in turn may disrupt your ability to service your customers, be it in healthcare, legal, logistics, or finance. The National Cybersecurity and Encryption Agency recorded more than 88 million cyber attacks in Indonesia in the first 4 months of 2020. Within this year, several online marketplaces and fintech platforms experienced data breaches. As remote working continues in our new reality, we move from our more secured corporate networks where we were working from our office to executing various applications by relying on our home office connections these days. Hence, we are faced with the challenge of enforcing secure policies and procedures during remote working and beyond, ensuring devices can protect themselves. This is where HP will support you with our initiatives and innovations. Now, we understand that every technology decision counts. And so here at HP, we continue to innovate to provide complete protection for you. Our office printing system innovations are inspired to be your excellent partner, and our printing system devices are built to help drive your business forward. HP will help equip you with best-in-class security designed to simplify your days and made with sustainability in mind. In addition, we have made our flagship SureClick technology free for HP and even non-HP customers. And we are providing free advice and guided webinars on how to set up secure home offices. You'll hear more on this during our panel session today. We would like now to take this opportunity to give our warmest appreciation to our esteemed speakers for today. Bapak Professor Yasona Hamonangan Lali, SH, Master of Science, PhD, Minister of Law and Human Rights of Indonesia. Bapak Ono Widodo Purbo, PhD, well-known IT expert. And our very own
Aryo Aditya, Market Development Manager of Office Printing Systems. At HP, our vision is to create technology that delivers amazing experiences while we enable new ways of living and working that are protected from risk. Every HP device is ready against security attacks, so you can focus on what really matters, optimizing your business and providing excellent service to your customers. Please experience this insightful and interactive event to empower you to move your business forward in Indonesia. Terima kasih. Now, Terima kasih Ibu Fiona Lee. Berikutnya kami mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Yasona Hamonangan Lauli, SH, MSc, PhD. Selamat sore Pak Yasona. Selamat sore. Apa kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Prof. Yasona sudah meluangkan waktu di webinar kali ini. Ya. Dan kami silakan untuk Prof. Yasona memberikan keynote speech untuk para peserta webinar kali ini. Silakan, Prof. Yasona. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Indonesia President Director HP Incorporation, Ms. Fiona Lee, thank you very much. Office Printing System Market Development Manager HP, Bapak Aryo Aditya, IT Expert, Bapak Ono Purbo, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya, penyertaannya kita dapat bertemu di sini dalam acara seminar yang cukup penting, potensi ancaman cybercrime bagi pelaku bisnis. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Tribune Network yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk menghadirkan kehidupan digital yang aman bagi masyarakat dan terutama bagi pelaku bisnis agar terbebas dari berbagai potensi kejahatan dan kerawanan yang mengancam. Saya menyambut baik pelaksanaan webinar ini. Besar harapan saya, webinar ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam menjalankan kegiatan berusaha. Bapak Ibu sekalian, manusia sebagai makhluk sosial tidak sanggup bertahan hidup tanpa adanya komunikasi. Para ahli komunikasi menekankan bahwa dalam peradaban kontemporer, berkomunikasi merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk manusia, yang melebihi kebutuhan fisik untuk makan dan untuk berlindung. Proses globalisasi pun dimulai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan informasi dan teknologi pun memiliki peran penting dalam era komunikasi modern. Dalam era modern sekarang ini, khususnya kita memasuki revolusi industri 4.0, teknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia dan banyak membantu kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, borderless, dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan sangat cepat. Seiring dengan manusia yang terus berevolusi, perkembangan teknologi dewasa ini bukanlah hal yang mengejutkan lagi. Perkembangan tersebut sangatlah pesat dan tentu kita harus dapat berlari dalam mengembangkan potensi
potensi diri agar dapat memaksimalkan teknologi tersebut. Era industri 4.0 sebagian orang mengatakannya sebagai revolusi digital. Now is everything is digital. Ada pula yang mengatakannya era disrupsi teknologi. Disebut era revolusi digital karena di masa ini terjadi proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Sedangkan dikatakan era disrupsi teknologi karena dalam industri 4.0 otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu tantangan paling krusial di era industri 4.0 ini adalah merebaknya kejahatan dunia maya, cybercrime. Jadi di samping IT sangat bermanfaat, tetapi pada saat yang sama juga IT dapat digunakan untuk tujuan-tujuan kriminal yang sangat berbahaya. Jenis aktivitas kriminal yang menggunakan teknologi telematika ini sebagai medianya. Orang dengan begitu mudah bahkan dari jarak yang sangat jauh menyusup ke dalam satu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Tujuannya bisa melakukan sabotase atau pencurian informasi dan informasi penting dan rahasia yang tentunya ini sangat berbahaya. Bahkan dalam dunia perbankan dapat meraup keuntungan atau mentransfer dana yang cukup besar. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Pengertian lain dari European Organization of European Community Development menyebutkan any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Bapak Ibu sekalian, dari tahun ke tahun kejahatan dunia maya atau cybercrime menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seiring dengan makin banyaknya pelaku e-commerce, laporan dari Cyber Security Ventures memperkirakan pada tahun 2021 yang akan datang, kerugian akibat serangan-serangan cybercrime global akan menembus angka 6 triliun US dollar. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dari tahun 2015 yang hanya menelan kerugian sebesar 3 triliun US dollars. Secara tidak langsung, data tersebut menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan aktivitas cybercrime di dunia saat ini. Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga memanfaatkan layanan internet dan teknologi informasi sebagai platform bisnis yang dijalankan. Dampaknya banyak pelaku UMKM juga yang menjadi khawatir dari serangan atau perbuatan cybercrime tersebut. Data dari Phenomenon Institute pada tahun 2017 menyebutkan 58% target dari serangan cybercrime adalah UMKM. Dari presentasi pelaku UMKM yang menjadi korban cybercrime dalam 12 bulan terakhir, tumbuh 61%. Pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yang hanya 55%. Sementara itu, perusahaan global cyber security telah mendeteksi ratusan ribu serangan cybercrime terhadap pelaku UMKM di kawasan Asia Tenggara pada triwulan 1 2020. Adapun UMKM Indonesia mendapatkan lebih dari 192 ribu serangan yang meningkat dari tahun 2019 yang baru 158 ribu serangan. UMKM dinilai sebagai korban yang potensial karena pengusaha seperti ini jarang memperhatikan security dan perlindungan data informasi termasuk identitas pelanggan. Dari sisi modus operandi, cybercrime juga memiliki spektrum yang sangat luas. Jenis cybercrime yang seringkali mengancam bagi para pelaku usaha disebut data forgery and data stealing, di mana kejahatan tersebut dilakukan dengan memalsukan data dan pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Selain itu, kejahatan yang sering kali terjadi adalah data pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, ya, cacat penyakit tersembunyi dan sebagainya. Saat ini kami sedang membahas tentang rencana undang-undang perlindungan data pribadi, karena ini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, big data menjadi salah satu sumber kejahatan lintas negara, terutama apabila si pelaku mampu menemukan modus yang lebih canggih dari jangkauan alat-alat keamanan negara, sebab mereka mengendalikan operasinya dari remote, jauh. Dan dewasa ini, perang kecanggihan antar para hackers dan peretas melibatkan para pelaku kejahatan lintas negara dan aparat keamanan negara. Kebijakan tradisional mengatakan pertahanan terbaik ialah menyerang. Dalam konteks penanggulangan kejahatan lintas negara, hal itu mungkin tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Namun setidaknya kita mampu melakukan prediksi serangan sebelum mereka menyerang dan mengidentifikasi kelemahan sistem kita sendiri sebelum diketahui oleh para hackers. Menurut seorang pakar bidang cyber, Dale King, setiap entitas saat ini penting untuk mempertimbangkan potensi besar penggunaan big data untuk mempertahankan pelanggan dan aset mereka terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Mereka yang serius dalam melindungi jaringan mereka harus mampu melampaui solusi keamanan tradisional dan menerapkan analytics skala besar dan canggih pada platform data konvergensi, menggabungkan deteksi anomali dan pembelajaran mesin untuk melindungi bisnis mereka dalam perang melawan kejahatan cybercrime. International Institute of Analytics memprediksi bahwa data besar untuk analitik keamanan akan menjadi garis pertahanan pertama dalam hal deteksi dan pencegahan ancaman. Solusi data besar atau big data mampu menangkap, memfilter, dan menganalisis jutaan kejadian jaringan diskrit atau discrete network per detik. Solusi ini dapat bekerja dengan berbagai sumber data termasuk file audit dan log, dan data tidak terstruktur seperti email, media sosial, gambar, video, feed berita, dan banyak lainnya. Pendekatan keamanan terintegrasi ini menurut Kim sangat diminati dengan pasar analisis data terbesar. Diperkirakan mencapai 203 miliar US dollar pada tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak mudah untuk mengatasi permasalahan cybercrime yang semakin kompleks, namun hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Perlu kolaborasi banyak pihak dan juga lintas negara. Maka itu setiap kelompok usaha serta negara wajib punya cyber security untuk mencegah persebaran kejahatan macam ini. Selain itu dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak di banyak negara. Kita tidak boleh kalah canggih dari penjahat dunia maya. Kita harus selalu jauh lebih maju dan canggih dari mereka. Tidak boleh sama sekali ketinggalan langkah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mencari solusi dan serempak membangun benteng yang kuat, benteng cyber security, seiring dengan perkembangan teknologi yang tentunya tanpa mengesampingkan hak-hak privasi. Seperti yang dikatakan pengarang buku terkenal dari New York Times, privacy is something that we maintain for the good of ourselves and others. Secrecy will keep separate ourselves from others, even those we love. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yasona Lauli tadi telah memaparkan bahwa kejahatan siber ini semakin lama semakin kompleks,
patut waspada terutama untuk pelaku bisnis salah satunya. Prof. Yasona, izinkan saya bertanya lebih dalam lagi terkait dengan proses yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini kasus besar yang diungkap pemerintah untuk memulangkan Maria Pauline dari negara Serbia, di mana yang bersangkutan menyandang status buron bahkan selama 17 tahun, dan ini merupakan prestasi hasil kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan NCB Interpol Serbia yang patut diapresiasi di saat di sana belum ada perjanjian kerjasama ekstradisi antara kedua negara. Prof. Yasona, bagaimana sebenarnya proses tukar-menukar informasi rahasia ihwal pelaku dalam konteks proses negosiasi untuk kasus itu, khususnya dengan Interpol yang melibatkan banyak pihak dalam pengungkapan kasus ini, Prof. Yasona? Baik, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority beberapa waktu mendapat sebelum, karena Maria Pauline Lumowa ini sudah masuk dalam red notice karena tindakan kejahatannya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ada korupsi, ya, bersama dengan rekan-rekannya, ya. Kita mendapat informasi dari Interpol, ya, tanggal tahun 2019 bahwa Maria Pauline Lumowa ada di Serbia. Baru kemudian untuk itu kita meminta kepada Serbia permintaan ekstradisi tanggal 16 Juli tahun 2019. Ya. Kita mengontak NCB Interpol Belgrade dan kemudian bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman di sana. Ya. Dan dalam hal ini untungnya pemerintah daripada Serbia meresponnya dengan baik, ya, merespons dengan baik. Kita meminta beberapa kali surat, ya, dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita tulis surat juga dari Juli, kemudian September kita minta memproses percepatannya kepada Assistant Minister for International Legal Assistance. Ya. Kita minta kepada Menteri Kehakiman di sana agar, ya, Pauline bisa diekstradisi ke Indonesia. Karena batas penuntutannya itu akan berakhir pada bulan Agustus 2021. Dan juga ada masa ekspirasi dari penahanan yang secara hukum tidak boleh dilampaui oleh pemerintah Serba. Maka pada tanggal 3 Desember 2019, AHU bersama dengan teman-teman dari NCB kita, dari Interpol kita melakukan langkah-langkah percepatan proses ke Serbia. Dan mudah-mudahan atas kerjasama yang baik, ya, ada respons yang sangat positif dari pemerintah Serbia, ya, karena pada tanggal 25 Mei, Serbia menyampaikan itu adalah batas terakhir, batas pelaksanaan ekstradisi MPL. Ya. Maka kita harus segera berangkat ke sana dengan tidak kita komunikasikan kepada publik. Jadi melalui diplomasi yang baik, akhirnya pemerintah Serbia mengatakan kita bisa datang ke sana untuk menjemput Pauline Lumowa. Ya, saya kira kerjasama seperti ini walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, ya, ini perlu adalah merupakan hubungan diplomatik. Idealnya memang kalau sudah ada perjanjian ekstradisi dan sudah ada perjanjian mutual legal assistance dengan suatu negara, ini akan memudahkan. Tetapi dengan Serbia tidak. Apa yang menolong kita adalah hubungan baik antar negara, diplomasi antar kedua negara. Bahwa kemudian ada negara yang mencoba juga menghalangi karena dia itu adalah warga negaranya, itu adalah sesuatu yang normal dalam hubungan internasional. Tetapi seperti saya katakan, melalui diplomasi yang baik, dubes kita di sana juga bekerja dengan sangat baik. Maka waktu kita melakukan penjemputan,
saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri, saya bertemu dengan Menteri Kehakiman, Wakil Menteri Kehakiman, dan bahkan dengan Presiden Serbia. Mereka mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dan mari kita dapat berhasil bawa ke Indonesia. Nah, sekarang tinggal proses ya untuk tindak lanjutnya ada di Bareskrim. Kita harapkan Bareskrim segera dapat memproses yang bersangkutan dan mengirimkan kasusnya ke pengadilan, kejaksaan untuk diteruskan dan diteruskan ke pengadilan. Dan dengan proses ini kita berharap juga nanti aset-aset yang bersangkutan ya setelah Bareskrim dan kita nanti meneliti, kita akan dapat meminta kepada kalau ada di Belanda atau di mana saja, kalau ada di Indonesia kita minta untuk di-freeze atau disita kalau di Indonesia. Saya kira ini adalah contoh kerjasama yang baik antar dua negara, ya, dan dengan hubungan yang cepat, ya, bisa kita melakukan satu penangkapan yang boleh kita katakan cukup besar dalam rangka penegakan hukum. Itu sebabnya kita katakan you can run but you cannot hide. Ya, kita harapkan ini menjadi menjadi satu presedens yang bisa kita lakukan ke depannya dan menjadi hal yang membuat orang-orang kalaupun melakukan kesalahan di Indonesia, ya kami akan cari Anda kemanapun akan Anda lari. Bahwa masih ada hal-hal yang belum tuntas, ya of course. Tetapi kita tetap harus terus tidak boleh lengah dan terus melakukan upaya-upaya itu. Saya kira demikian. Ya, Prof. Yasona tentu ini menegaskan kembali bahwa yang jadi kunci adalah perlunya kolaborasi dari banyak pihak, kolaborasi lintas negara untuk menuntaskan kejahatan ini, dan pemerintah Indonesia membuktikan bahwa kita bisa dan kita sudah selangkah lebih maju untuk ini, meskipun tadi ada sejumlah hal yang harus dituntaskan, tapi ini tentu diapresiasi oleh banyak pihak. Sekali lagi terima kasih Profesor Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah bergabung dalam webinar sore hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi untuk Profesor Yasona Lawli, izinkan HP Indonesia dan Tribun Network memberikan kenang-kenangan kepada Profesor Yasona Lawli yang akan diserahkan secara simbolik oleh Ibu Fionali, President Director of HP Indonesia. Ini adalah kenang-kenangan berupa karikatur Profesor Yasona Lawli. Mohon diterima, Prof. Yasona. Akan diserahkan langsung oleh Ibu Fionali. Ibu Fionali, please. Thank you very much. No, thank you so much, Bapak Professor Yasona, for your very, informative as well as very insightful sharing. And as you said, definitely, right, we have to protect the confidential data. We cannot take it for granted because of hackers, out there. So thank you so much. And I know you're a very busy man, so thank you so much for spending your time with us. Terima kasih. And a small token to say thank you. Thank you. It's a pleasure. Thank you very much. Thank you. Good luck. Terima kasih, dan izinkan kita mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. We'll take a picture together. Ibu Fionali dan juga Profesor Yasona, izinkan saya menghitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Yasona Hamonangan Lawli, selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah bergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih, selamat sore Prof. Yasona. Ya, thank you. Berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya dalam webinar kali ini bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Ono Wepurbo dan Bapak Aryo Aditya mengenai adanya potensi ancaman di dunia cyber untuk menghadapi cybercrime ini. Selamat sore Pak Ono, selamat sore Pak Aryo. Sore. Apa kabarnya? Senang sekali bisa berdiskusi sore hari ini. Baik. Terima kasih. Dan saya ingatkan dulu sebelum kita mulai diskusi ini, untuk teman-teman Tribun, sebelum kita mulai sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk yang ingin bertanya kepada narasumber dapat menggunakan kolom Q&A dengan format nama lengkap spasi pertanyaan. Nanti pertanyaan dari kawan-kawan semua akan dijawab oleh para narasumber pada sesi tanya jawab, dan kepada 3 penanya terbaik akan mendapatkan giveaway saldo elektronik masing-masing sebesar Rp250.000 dari HP Indonesia. Dan juga HP Indonesia akan membagikan hadiah 1 unit printer HP
tipe M507N yang detailnya nanti akan saya sampaikan di akhir sesi acara. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir, siapa tahu kalian jadi salah satu yang beruntung pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Ono dan Pak Aryo. Saya mulai dari Pak Ono terlebih dahulu untuk menyampaikan paparan materi. Silakan Pak Ono. Terima kasih Mbak Friska, teman-teman HP sama Tribun. Saya langsung screen sharing. Saya udah stres ngelihat questionnya nih. Aduh, 40 biji, alah. Ini saya untuk pembukaan saya kasih lihat dulu bagaimana bentuk aplikasi yang biasa kita pakai buat hack. Tapi nanti mystery guest akan lebih dahsyat lagi memperlihatkannya, gitu ya. Ini contohnya yang biasa kita pakai. Ini namanya Kali Linux. Anda bisa ambil free di internet Kali Linux ini. Oke, ini dia di kali.org ada download. Kita bisa ambil Kali Linux. Saya akan kasih lihat sedikit aja teknik bagaimana kita melakukan serangan. Kita bisa masuk ke command line, kita jalankan MSF console, dan ini kita bisa mulai melakukan serangannya menggunakan MSF console. Biasanya kalau printer dan sebagainya dia pakai file sharing biasanya, jadi kita akan attack SMB. Tapi nanti Mr. Guest lebih dahsyat lagi serangannya daripada Ono. Ono langsung kasih lihat doang. Kita bisa exploit ini. Nah, ini exploitnya cuma kayak gini aja sih sebenarnya. Misalnya kita mau exploit login file sharing tuh kan gini aja. Ini saya lakukan copy paste doang ya. Nih paste, dia exploitnya udah siap, dan selanjutnya kita bisa set mesin yang kita serang, set usernya, set passwordnya, thread, run, jebol. Kira-kira kayak gitu. Tapi nggak sesederhana ini sih. Ada banyak sekali teknik exploitnya. Ini satu hal, oke. Tapi nanti akan didemokan lebih dahsyat lagi bagaimana teknik-tekniknya, dan mesinnya HP sudah mempertahankan seperti ini. Tapi ngomong jujur terus terang, sebetulnya serangan yang akan kita alami bukan yang ini sih sebenarnya. Yang akan kita alami itu ditipu, gitu aja. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu statistik serangannya sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Tadi Pak Menteri juga sudah menjelaskan, tapi kira-kira dahsyat banget. Kita pada tahun 2022 Gartner memperkirakan perusahaan harus spend 170 miliar US dollar untuk mengatasi keamanan ini. Dan 62% bisnis mengalami serangan phishing atau social engineering dan sebagainya. Oke. Yang mengerikan ini, kalau Anda mau ngambil, ntar saya kasih lihat cara ngambilnya. Yang mengerikan sebenarnya ini sih, dua makhluk ini. Kalau kita kena serangan, rata-rata seorang pelanggan kalau kena serangan itu sampai proses penahanan si attacker, orang yang nyerang, 314 hari. Jadi setelah diserang sampai urusannya beres 1 tahun. Jadi itu ngeri banget. Beres ya? Jadi ini yang mengerikan banget dari ini semua, karena butuh waktu 1 tahun sampai urusannya beres. Jadi sebaiknya sebisa mungkin jangan sampai kita diserang. Karena kalau sampai diserang, urusannya setahun lagi urusannya. Dan itu pun kadang-kadang duitnya nggak bisa balik. Karena seringkali jadi barang bukti lah, jadi apalah, jadi apa. Jadi reject banget. Jadi sebaiknya kita mempertahankan diri supaya kita tidak sampai diserang. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau mau, kebetulan saya dan teman-teman CFDS dan sebagainya, kita bikin white paper. Ini termasuk tadi ada di white paper itu. Anda bisa download dari Ono Center ID. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bisa masuk ke Ono Center ID ini, masuk ke publikasi. Jadi kebetulan kita ada white paper, pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan cyber di Indonesia. Silakan kalau mau di hosting di tempat lain segala macam, ini welcome banget. Ini ditulis bersama dengan CFDS, Ono, dan teman-teman di TikTok. Dan ini kemarin tadi juga dengan teman-teman ID E-commerce Association. Di sini saya kasih lihat sedikit. Nah, ini dia. 88 juta itu antara Januari April, tadi udah ada di video. Yang belum keluar di video adalah 83% UMKM kena serangan. Jadi ini ngeri banget sih sebenarnya. Jadi Anda yang usaha kecil menengah, serangannya kacau banget. Dan nanti kalau ini statistiknya bisa kita lihat, tapi teman-teman di Jogja, CFDS itu, mereka bikin, saya gedein dikit ya biar lebih gampang dibacanya.
mereka bikin di white paper ini, mereka juga buat teknik buat ininya, apa sih, menangkalnya. Jadi ada yang levelnya dasar, menengah, lanjut. Dasar misalnya bagaimana cara setting password, cara berinteraksi di online, dan sebagainya, sampai memperoleh pengetahuan tentang modus pengetahuan dan sebagainya. Jadi ini silahkan dibaca, ini free, bisa di-download, semuanya dijelaskan di sini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang serangan yang sebenarnya. Tipe serangan ini ada beberapa tipe serangan yang mungkin kita bisa, mudah-mudahan kebaca ini yang sebelah kiri ya. Jadi tren serangan ada beberapa yang gede-gede yang ke depan ini, terutama serangan phishing atau social engineering, ransomware, ini yang parah banget, cyber warfare, cloud jacking, dan kemudian mengeksploit application program interface, dan remote worker, endpoint security, IoT, seperti contoh IoT adalah ini ya, e-money segala macam bisa kena di situ. Terus insider threat. Jadi, tapi dari semua ini sebetulnya yang paling parah sebetulnya yang ini sih, phishing. 78% phishing urusannya, apa namanya, social engineering. Kalau dalam bahasa sederhananya ditipu. Contoh paling sederhana ginilah, kalau mau dilihat phishing itu, Anda posting sembarangan, misalnya saya cari yang paling gampang lah, iktp. Nih, keluar. Di internet banyak banget iktp. Bayangkan semua orang bisa dapat iktp seenak jidat. Kalau mau gila bisa masuk ke Play Store. Oke. Tulis saja iktp. Dapatlah aplikasi-aplikasi buat ngecek kebenaran iktp itu. Bayangkan kita dengan informasi seperti itu, kita bisa masuk ke Play Store ngambil ini, peer-to-peer lending. Udah serem dah. Kita bisa pinjam uang. Jangan pernah ngerjain ini ya. Jangan pernah ngerjain ini. Jadi dengan dapetin iktp, data pribadi tadi yang Pak Menteri sebutkan, teman-teman di sebelah sana sedang berjuang untuk supaya proteksi data privasi. Kalau sampai ini jebol, orang bisa seenaknya minjem duit pakai peer-to-peer lending. Yang bayar siapa? Kita yang KTP-nya dicolong. Dan nyolongnya lewat mana? Internet. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau cuman ngejebolin printer kayaknya nggak separah ini sih. Yang parah yang ini sih. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang betapa mengerikannya di dunia internet. Tapi kalau Anda ngerti teknik proteksinya sebenarnya relatif aman juga sih. Mbak Friska, saya kembalikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Onowe Purbo yang tadi telah menjelaskan dengan sangat gamblang dan membuka mata kita betapa mengerikannya ada ancaman yang tren serangannya sekarang bahkan menyasar data-data kita sehari-hari. Kita akan bicara soal cyber security, ini pentingnya apa, yang akan dijawab berikutnya oleh mystery guest kita yang tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa ada mystery guest yang datang di webinar kali ini. Mystery guest kita ini berpengalaman dan ahli di bidang jaringan, cyber security, program, dan database yang sore hari ini akan sharing ilmu dan membagikan pengalamannya di bidang cyber security. Ia juga akan mendemonstrasikan bagaimana sih caranya meretas printer dan diharapkan kita tentu menjadi lebih waspada terhadap ancaman terhadap cyber security ini. Langsung saja kita panggilkan mystery guest kita sore hari ini, Mas Arindra Saktiawan. Mas Arindra, akhirnya diungkapkan juga identitas mystery guest kita. Selamat sore, Mas. Selamat sore semuanya. Apa kabar, Mas Arindra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh dikenalkan dulu siapa sebenarnya mystery guest kita ini kepada peserta kali ini? Oke, perkenalkan saya Arindra Saktiawan. Saya salah satu tim cyber security di Inixindo. Saya domisilinya di Jogja, jadi kota yang cukup ramai dengan kumpulan orang-orang cybernya ya, sudah saya terkenal dengan begitu. Itu Mbak, mungkin sedikit tentang saya. Boleh langsung sharing dan juga kasih paparan lebih lanjut lagi soal cyber security dan bagaimana sebenarnya bisa hacking printer itu seperti apa sih, silakan. Oke, baik. Kali ini saya coba akan mempresentasikan bagaimana sebenarnya hacker atau orang yang tidak berhak itu tadi bisa mengambil data di sebuah printer. Bisa masuk ke slide saya? Coba. Gini, pada dasarnya hacker atau orang
kertas itu bisa mengakses ke printer melalui 5 hal di sini. Bisa melalui USB. Kalau melalui USB ini kayaknya kurang menarik. Kenapa? Karena hackernya harus benar-benar berada di lokasi, nyolok ke komputer, ya kan? Terus kemudian USB-nya harus nyolok ke komputer si hacker, gitu kan? Itu agak susah. Jadi harus ada pengamanan yang lewati satpam dan sebagainya. Itu agak susah. Kecuali memang secara fisikal tidak dijaga. Yang kedua melalui LPD. Ini biasanya di Linux, sekarang pakai CAPS ya. Nah ini jarang saya temukan. Nah yang paling banyak ditemukan ini yang raw ini, pakai port 9100 biasanya. Ini banyak sekali ditemukan. Tinggal nanti bisa coba pakai Shodan, ketikan aja port 9100 PJL, Print Job Language gitu. Banyak sekali itu ada ribuan printer-printer yang bisa kita coba kita hack. Banyak sekali di sana. Dan saya juga sudah saya coba banyak sekali yang bisa saya tembus sampai dengan hingga username dan passwordnya bisa di-reset, bahkan bisa sampai dengan kita melakukan masuk ke dalam sistemnya dan mengcopy NVRAM-nya atau merewrite NVRAM-nya. Kalau itu di loop terus-menerus, lama-lama NVRAM-nya mati. Bisa sampai printernya mati. Sampai segitunya. Dan yang pasti ketika nanti printer itu bisa diakses secara online di internet, ya berarti karena internet itu terbuka, siapapun bisa mengakses. Karena bisa diakses di internet, ya nanti semuanya bisa diambil, termasuk data yang ada di printer. Data yang di print itu bisa direkam dan diambil. Oke, selanjutnya ada IPP, nah yang paling banyak itu SMB. Memang kalau mau jujur, yang banyak saya temukan itu di kantor-kantor itu ngeprint orang pakai SMB. Jadi modelnya ya memang ada di satu ruangan tertentu, diinstalasi printer, ada PC, kemudian dicolokin USB, dan di situ printernya di-share melalui protokol SMB. Itu yang paling banyak saya temukan. Apalagi di hotel-hotel tuh biasanya. Ketika saya di hotel, terus saya scanning aja, pasti ada aja saya temukan printer yang di-share dan tanpa password. Gitu. Itu mungkin berapa. Kemudian yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan berupa perintah-perintah, bisa PostScript, PCL Print Job Language, terus kemudian tipe bahasanya bisa PCL, EPS, yang punya Windows itu, APM dan sebagainya. Itu semuanya bisa didapatkan. Nah, bagi seorang hacker, kalau saya bisa mendapatkan data-datanya, entah itu PostScript, PCL-nya, intinya yang dikirimkan ke printer itu sudah cukup. Karena itu nanti bisa kita convert menjadi sebuah picture atau gambar yang bisa kita print ulang. Gitu. Baik, langsung aja. Saya akan coba demokan bagaimana saya bisa mengcapture data yang dicetak menggunakan sharing SMB tadi. Jadi klien nyetak, kemudian saya capture datanya dan saya tampilkan datanya itu memang benar-benar bisa dibaca apa adanya. Oke, langsung aja berikut videonya. Halo semuanya, saya Arindra Saktiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana seorang hacker dapat melakukan penyadapan terhadap data yang dicetak ke printer yang menggunakan SMB protokol atau sharing file. Baik, topologi yang akan kita gunakan kurang lebih adalah seperti ini. Biasanya sharing printer itu dilakukan dengan cara kurang lebih seperti slide ini, di mana biasanya terdapat host yang dijadikan server, kemudian printer di-share menggunakan protokol SMB atau Samba. Normalnya, setelah printer disetting dengan benar, maka klien otomatis dapat mencetak dari klien sini ke server printer, tanpa harus datang ke server printer. Nah, di sini letak kerentanannya, di mana nanti hacker itu dapat mengalihkan traffic jaringan dari PC klien ke PC hacker, kemudian baru diteruskan ke server. Nah, setelah dialihkan trafficnya, maka otomatis si hacker itu dapat merekam seluruh data yang dikirimkan.
Oke, untuk kebutuhan skenario yang akan kita jalankan ini, saya sudah mengkondisikan IP untuk masing-masing komputer adalah seperti ini. Server printer itu 10.10.3.118 dan untuk PC client adalah 10.10.3.113 dan hackernya itu adalah 10.10.3.105. Nah, maka nanti si hacker akan melakukan poison terhadap dua target ini, sehingga trafficnya dialihkan. Yang seharusnya langsung dari klien ke server, tapi dia dialihkan dulu, lari ke hacker, baru nanti ke switch, dan ke server printer. Tools yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama adalah Chain Enable, yang digunakan untuk melakukan ARP poisoning, dan Wireshark yang digunakan untuk merekam seluruh trafik data yang melewati jaringan. Oke, langkah pertama, saya akan menjalankan Chain Enable yang sudah saya download sebelumnya. Oke, tinggal saya klik 2 kali. Terus kemudian klik OK. Nah, setelah jendela Chain Enable keluar, langkah pertama saya akan klik configure dulu, memastikan bahwa saya berada di jaringan yang tepat. 10.10.3.105 benar ya, satu network dengan IP server dan korban. Kemudian saya akan melakukan sniffing, klik sniffer. Di sini ada router port sudah otomatis terdeteksi. Tinggal saya lakukan scanning, memastikan target yang bisa kita poison ada berapa. Ada 1, 2, 3, ada 3 target yang bisa kita poison, 4 termasuk routernya ya. Tapi karena saya tidak ada kebutuhan untuk mempoison router, saya hanya membutuhkan poison jaringan lokal saja, maka saya hanya akan memilih satu aja. Jadi di sini saya tambahkan targetnya adalah 113 dan PC printer servernya adalah 118. Klik OK. Kemudian saya jalankan poison. Poisoning dijalankan. Setelah poisoning dijalankan, di sini terlihat ada paket-paket yang tercapture. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah merekam dengan Wireshark. Kita hidupkan saja Wireshark-nya di sini. Wireshark. Oke. Tampilan Wireshark kurang lebih seperti ini. Tinggal saya klik pada Ethernet yang dipakai, dah proses perekaman pun berjalan. Sampai di sini hacker hanya akan menunggu korban itu melakukan pencetakan data. Nanti akhirnya sehingga kalau sudah dicetak direkam di Wireshark. Oke, saya langsung ke korban. Sini IP-nya 10.10.3.113 ya, ini saya remote. Jadi kasusnya sekarang korban akan mencetak sebuah dokumen yang sangat rahasia, terus seperti ini tulisannya ya. Tinggal berarti dia akan melakukan file, kemudian print di sini dan milih printernya. Saya pastikan bahwa ini 10.10.3.118 ya. Dah, kemudian klik print. Oke, maka otomatis nanti akan dilakukan pencetakan. Oke, cetaknya selesai. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, sama persis seperti yang tercetak. Nah, kalau sudah ada dokumen yang tercetak seperti ini, maka hacker akan melakukan analisa. Baik, saya kembali ke komputer hacker. Di sini, berarti dia sudah mengcapture data. Kalau sudah dianggap cukup, maka dia akan melakukan stop di sini, nutup komputer, dan dia pulang untuk melakukan analisa di rumah sehingga lebih aman. Gitu. Di mana datanya? Mari kita cari. Kita bisa memfilter datanya di sini dengan mengetikkan IP
HDDR ini 1010 ini ya, 10.10.3 118. Nah, ini digunakan untuk memfilter supaya hanya menampilkan yang IP-nya adalah 10.10.3 118, yang mana ini adalah IP printer server. Baik, kita akan mencari yang paketnya, nama protokolnya adalah spools. Oke, di sini ada banyak data. Open, close, open, close, open, close, open, close. Get job request. Oke, saya akan coba mengurutkan saja dari sini biar nanti website yang mengurutkan. Klik kanan, follow TCP stream. Nah, oke, tunggu sejenak untuk menunggu prosesnya. Sudah. Saya filter lagi yang dari 113 ke 118. Dah, di sini udah saya filter. Saya cari yang kata-katanya EMF. Why next? Dah, ini ada EMF. Kenapa EMF? Karena di Windows Print Spooler itu dia mengubah data dari Word tadi itu ke dalam format EMF. Oke, bisa lihat ini ya. Ini tulisannya udah kelihatan di sampai sini. Ini belum dirubah menjadi tampilan yang lebih bagus, tapi dari sini udah kelihatan kata-katanya. Confidential, ya kan? Confidential data super rahasia hanya bisa dilihat oleh Arindra Saktiawan. Coba saya sandingkan dengan dokumen aslinya yang di sini kurang lebih. Nah, mungkin bisa saya bikin lebih kecil. Ini nanti sama ya. Ada kata-katanya, ada semua. Super rahasia. Confidentialnya tadi di bagian atas saya. Rahasia. Ini nama filenya rahasia DOCX, kemudian data rahasia. Data rahasia atau ini berarti confidential masih di atas. Rahasia. Ini confidential. Sama di sini ada confidential. Data rahasia, di sini juga data rahasia, super rahasia, di bawahnya lagi nanti hanya bisa dilihat, terus kemudian di bawahnya ada Arindra Saktiawan di sini, tadi Arindra Saktiawan, sama persis. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Itu tadi ternyata ada banyak jalan untuk meretas printer, jadi harus waspada. Nah, berikutnya telah hadir pula Pak Aryo Aditya. Pak Aryo, silahkan untuk berbagi di webinar kali ini. Ya, selamat sore. Menarik sekali ya kalau kita lihat tadi pemaparan dari Pak Ono, dari Mas Arendra mengenai. Baik, silakan Pak Aryo. Ya, untuk sudah mulai materinya. Ya, selamat sore. Ya. Iya, menarik sekali kita melihat tadi ya dari pemaparan Pak Ono dan juga Mas Arindra mengenai cara menghack printer gitu ya. Nah, oke, kita lihat udah bisa dimulai slide-nya. Oke, pertanyaannya, apakah Anda semua tuh concern nggak sih dengan printer security gitu ya? Kayaknya aneh ya, printer tapi butuh security. Jawabannya, Anda harusnya concern. Kenapa? Kita lihat. Jadi kalau zaman sekarang yang namanya printer, boleh di next. Ya, oke. Sebelumnya kita lihat dulu data-data yang ada gitu ya. Sampai saat ini data yang sudah diproduksi by 2025 itu akan sejumlah 175 zettabyte.
Jadi zettabyte itu bisa dibilang 1 miliar terabyte gitu ya. Jadi bisa lihat ini data yang sangat-sangat besar. Ini data dari IDC. Dan kalau kita lihat dari orang-orang melakukan desain terhadap produk elektronik gitu ya, 95% yang mereka desain itu sudah arahnya ke IoT gitu ya. Jadi device-device itu akan saling terhubung satu sama lain, di mana hubungan antar device itu pasti menggunakan data di tengah-tengahnya. Dan akan ada juga ancaman sebanyak 5 miliar data yang diekspos. Bahkan di 2018 itu udah 5 miliar data yang terekspos. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita mesti concern dengan printer gitu ya? Printer itu zaman sekarang itu sudah seperti PC. Kalau kita bayangin dulu, zaman dulu ya, printer itu ya udah tugasnya untuk mencetak dokumen, koneksinya hanya dengan USB biasanya. Nah, sekarang itu sudah benar-benar seperti komputer gitu ya. Dia bentuknya adalah sebuah hardware. Hardware ini isinya apa? Di situ ada layarnya, ada keyboardnya, ada prosesornya, dalamnya ada hard disk-nya, gitu ya. Lalu dia juga sudah pasti sekarang sudah ada network aksesnya, bisa lewat jaringan wireless atau kabel, dia bisa punya email address, gitu ya, dan juga pasti terhubung dengan internet kalau dia bisa akses email. Nah, berikutnya adalah dia juga mempunyai firmware atau software, gitu ya. Kalau di komputer kita tahunya operating system, kalau di printer itu juga punya yang namanya firmware dan software, gitu ya. Nah, walaupun kita sudah lihat yang namanya printer itu sudah dari komputer, tapi ternyata company itu belum terlalu banyak yang berpikir bahwa printer itu high security, potensial untuk terkena imbas dari security. Next. Nah, kita lihat di mass company condition gitu ya. Seperti apa sih? Biasanya kalau mereka di suatu perusahaan besar, mereka punya data center sendiri, biasanya itu tuh aman gitu ya. Punya ada satu lantai sendiri, ruangan tertutup, tergembok gitu ya. Orang yang bisa akses cuma orang IT, mungkin cuma level-level manajemen segala macam lah seperti itu. Lalu juga network infrastructure-nya sangat kuat, dia punya firewall di mana-mana, jaringannya aman, antivirus pasti yang terbaru dan sebagainya. Tapi begitu ke printer, ya mereka tidak ada yang terlalu concern gitu ya. Mereka selalu melihat printer, ya udah ini alat untuk melakukan pencetakan gitu aja. Sehingga kalau kita lihat, padahal printer itu tadi kita sudah sama-sama lihat dia bisa connect ke jaringan. Di mana device ada terhubung jaringan, dalam satu jaringan sama seperti kita lihat tadi yang udah dilakukan oleh ini contohnya Pak Ono dan Mas Arindra. Dengan kita bisa akses ke sebuah printer, otomatis dia bisa mengakses jaringan. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya apa sih bagian-bagian dari printer itu vulnerability-nya apa? Hal-hal yang gampang dieksploit itu apa sih? Yang paling simple gitu ya. Ini bahkan kita nggak ngomongin soal jaringan dan sebagainya, bukan ngomongin cyber security. Paling simple adalah masalah unclaimed output. Gitu ya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu di kantor, waktu zaman masih di kantor gitu ya, waktu sebelum pandemi gitu ya, coba lihat, pernah nggak pas lagi kita ke mesin multifungsi atau mesin printer, saat kita mau ngeprint ambil dokumen gitu ya, ternyata pernah nggak lihat ada dokumen yang tertinggal di sana gitu ya, ada orang ngeprint, mungkin karena printernya nggak di meja dia, mungkin di lorong sebelah sana gitu ya, terus udah print dia lupa ambil gitu ya, padahal dalam situ mungkin ada data-data dokumen yang rahasia gitu ya. Nah, ini menyebabkan orang jadi ngeprint tapi nggak diambil, ngeprint tidak without responsibility, gitu ya. Coba kita lihat lanjutannya. Nah, gimana caranya untuk meminimalisir unclaimed output? Kita pertama yang pasti kita harus lakukan namanya routing dan saving print job in secure server. Itu yang paling sederhana. Kenapa? Dengan melakukan ini, dokumen itu disimpan dulu di satu server atau bahkan di printernya sebelum itu bisa dilakukan pencetakan. Jadi orang kalau mau ngambil dokumen, dia harus datang dulu ke printernya, memastikan dia ada di depan printer, lalu dia akan masukin entah login, pakai PIN, atau pakai kartu untuk mengeluarkan dokumennya. Dengan ini dipastikan orang yang ngambil dokumen adalah orang yang tepat, jadi nggak akan salah orang, sehingga confidentiality tetap jaga, dan berikutnya adalah orang itu tidak menyia-nyiakan kertas yang sudah di-print. Oke, lanjutnya. Nah, selain itu juga, ini juga menimbulkan, kita bisa menimbulkan rasa responsible printing, bahwa dia tahu, kalau saya mencetak dokumen akan tercatat, saya sudah mencetak berapa lembar dokumen seperti itu, sehingga orang sebelum ngeprint dia akan berhati-hati dan nggak berani lagi ngeprint terus nggak diambil, karena itu akan tercatat, oh dia ngeprint banyak sekali. Kenapa? Karena mungkin pas dia print
keambil orang lain, dia harus ngeprint ulang. Kira-kira simpelnya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang kedua adalah latent image on hard disk. Seperti tadi saya katakan, di dalam printer sudah ada yang namanya hard disk. Gitu ya. Nah, termasuk kalau solusi yang kita bahas sebelumnya, kalau misalnya orang ngeprint, dokumen itu ditahan dulu di printer, otomatis harus ada yang menyimpan. Kalau dia menggunakan memori, biasanya udah nggak akan cukup. Biasanya makanya untuk printer level enterprise, dia punya namanya hard drive. Gitu ya. Nah, ini juga jadi salah satu potensi yang namanya dokumen bisa di-recover dari sini. Gitu ya. Secara umumnya orang setelah printer setelah ngeprint, dia akan menghapus data yang ada di hard disk. Cuma yang namanya hard disk, yang namanya hapus itu kan sebenarnya bukan benar-benar mendelete ya. Dia cuma membuat alokasi storage itu menjadi kosong. Orang bisa ngisi lagi. Selama itu belum ditimpa, orang bisa melakukan recovery. Gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ada contoh videonya. A warehouse in New Jersey filled with 6,000 used copy machines, ready to be sold. And almost every one of them holds a secret. That's it? That's the hard drive. Nearly every digital copier built since 2002 contains one of these, a hard drive. Like the one on your personal computer, it stores an image of every document scanned, copied, or emailed by the machine. In the process, turning an office staple into a digital time bomb, packed with highly personal or sensitive data. We might find as many as 20,000 documents on it. If you're in the identity theft business, this has got to be some kind of pot of gold. Social security numbers, birth certificates, bank records, income tax forms, that information I would think would be very valuable. John Junton and Sacramento-based company Digital Copier Security developed software that can scrub all the data on hard drives. He's been trying to warn people about the potential risk, with no luck. Nobody wants to step up and say, we see the problem, we need to solve it. So we went with Junton into this warehouse, one of 25 across the country, to see how hard it would be to buy a used copier loaded with documents. Turns out, it's pretty easy. I get equipment in all day, every single day. Junton picked 4 machines based on price and the number of pages printed. In less than 2 hours, his selections were packed and loaded onto a truck. The cost? About $300 each. Come on back. Until we unpacked and plugged them in, we had no idea where the copiers came from or what we'd find. We didn't even have to wait for the first one to warm up. We've got some documents here on the glass. This machine came from the city of Buffalo, New York, Police Sex Crimes Division. This machine has 249,000 copies on it, total copies. Prints has 42,000 prints on it. It's also used as a fax machine. It took Junton about 30 minutes to pull the hard drives out of the copiers. Then, using a forensic software program available free on the internet, he ran a scan, downloading tens of thousands of documents in less than 12 hours. The results were stunning. From the Sex Crimes Unit, detailed domestic violence complaints and a list of wanted sex offenders. On a second machine from the Buffalo PD Narcotics Unit, we found a list of targets in a major drug raid. The third machine from a New York construction company spit out design plans for a building near Ground Zero in Manhattan. 95 pages of pay stubs with names, addresses, and social security numbers, and $40,000 in copied checks. But it wasn't until we hit print on the fourth machine from a New York insurance company that we obtained the most disturbing documents. 300 pages of individual medical records, everything from drug prescriptions to blood test results to a cancer diagnosis, a potentially serious breach of federal privacy law. You're talking about potentially ruining somebody's life where they could suffer serious social repercussions. Ira Winkler is a former analyst for the National Security Agency and a leading expert on digital security. You have to take some basic responsibility and know that these copiers are actually computers that need to be cleaned up. The Buffalo PD and the New York Construction Company declined comment on our story. As for Affinity, they issued this statement that said in part, "We are taking the necessary steps to ensure that none of our customers' personal information remains on other previously leased copiers, and that no personal information will be released inadvertently in the future." Ed McLaughlin is president of Sharp Imaging, the digital copier company. Has the industry failed, in your mind, to inform the general public
of the potential risks involved with a copier? I think yes. In general, the industry has failed. In 2008, Sharp commissioned a survey on copier security that found 60% of Americans don't know that copiers store images on a hard drive. Sharp tried to warn consumers about the threat, but It's falling on deaf ears, or people don't feel it's that important, or we'll take care of it later. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sangat-sangat mengerikan kalau misalnya data itu tidak kita handle dengan baik gitu ya. Bahkan ada yang bisa data-data pribadi gitu ya, medical record bisa sampai keambil. Nah, dari HP kita bisa melakukan apa di sini? Paling simpel adalah hard disk kita sudah terencrypt gitu ya. Enkripsi dengan teknologi yang tinggi 256 AES sehingga saat dokumen data-data itu berhasil seandainya ya berhasil terretrieve gitu ya, entah gimana caranya, mungkin tadi barang printer bekas atau misalnya dicuri datanya, hard disknya dicopotin gitu ya dari printernya, itu akan membuat lebih susah untuk dilakukan pembukaan kembali dokumennya supaya dilihat isi dokumennya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah setting-setting dari printer gitu ya, device configuration, karena gini, di printer itu dia punya beberapa settingan seperti tadi, SMB configuration, SMTP configuration, kalau dia mau kirim email bisa ada fax, itu juga kalau misalnya kita bisa buka ke dalam setting dari printer, itu bisa utak-atik, bisa ganti-ganti gitu ya. Kalau kita ngomong LDAP, LDAP itu biasanya berhubungan dengan sistem Active Directory yang ada di suatu perusahaan. Dengan sini aja kita sudah bisa lihat strukturnya seperti apa sih gitu ya. Ini mungkin salah satu hal yang mungkin tidak langsung bisa ngambil data secara langsung, tapi itu bisa membuat sistem struktur network yang ada di suatu perusahaan itu bisa ketahuan. Nah, yang terakhir adalah network security risk. Ini yang tadi kita bahas dengan Mas Arindra gitu ya, bahwa kita ada port-port tertentu yang harus dijaga karena itu bisa jadi potensi masuknya celah keamanan. Gitu ya, port itu ada banyak sekali yang ada di dalam sebuah device. Nah, kita ada salah satu case tadi juga mengenai network security risk ini. Bisa diputar videonya. Standard Chartered Bank Singapore says it has been notified of the theft of 647 of its private bank clients' monthly bank statements for February. But the bank assured clients that it has not found any unauthorized transactions resulting from this incident. Banking regulator, the Monetary Authority of Singapore, says it will consider if regulatory action against Stanchart is warranted. Standard Chartered's private bank caters to high net worth individuals with investable assets of over $2 million. The bank said on Thursday there was a theft of monthly statements for February this year for 647 of its clients. Stanchart said the theft occurred through a server of a third-party service provider, Fuji Xerox Singapore, which prints statements for its private bank clients. In a statement, its CEO Ray Ferguson said the confidentiality and privacy of its clients are of paramount importance and it takes this incident very seriously. The bank also confirmed that its IT and data security systems were not compromised based on investigations to date. As a precaution, Stanchart says it's contacting the private banking clients who've been affected. It stressed that all of its wholesale banking clients, SME and retail customers are not affected in the incident. Meanwhile, a forensic team is conducting a review at Fuji Xerox Singapore. The company says there was unauthorized access to a server dedicated to Stanchart Private Bank in a standalone printing facility, but there was no impact on the data of customers on any other systems. The MES says the incident underscores the need for financial institutions to be more vigilant, including close management of risks relating to service providers. In a strongly worded statement, the central bank says it will review Stanchart's investigation report and consider if regulatory action is warranted against the bank. The regulator adds that it's paying special supervisory attention to financial institutions' compliance with MES's requirements for IT outsourcing. The incident is now under police investigation. Ya, itu sedikit cuplikan berita, memang sudah kejadiannya beberapa tahun yang lalu, tapi memang itu sempat jadi sesuatu yang cukup menarik untuk disimak gitu ya, karena adanya breach di sebuah brand printer, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari beberapa contoh, kita sudah lihat bahwa risiko itu benar-benar nyata gitu ya, bahkan ada seorang penetration activist gitu ya, namanya Peter Kim.
Dia sampai bikin buku bahwa dia bisa masuk ke dalam suatu perusahaan, jaringan suatu perusahaan melalui jalur printer. Karena printer itu tidak dijaga. Bahkan printernya itu dikasih passwordnya password bawaan pabrik gitu ya. Otomatis orang tinggal masuk, dia bisa lihat dalamnya. Kira-kira gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap printer? Yaitu kita harus protect device printer kita. Dengan cara apa? Boleh lanjut. Oke, di HP kita punya 3 fitur bawaan yang ada di mesin. Ya, di mesin printer. Yang pertama namanya HP Sure Start. HP Sure Start ini diadaptasi dari fitur security yang ada di komputer kita, di laptop kita, yaitu dia bisa menjaga BIOS itu safe dan melakukan self-healing. Gitu ya. Dengan cara apa? Jadi kalau misalnya ada attack yang dilakukan terhadap BIOS, jadi BIOS itu benar-benar level yang paling dasar dari sebuah device. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ada melakukan tampering di BIOS, gitu ya, di utak-atik atau diinjek dengan yang lain, dia akan melakukan pengecekan. Oh, ini ternyata BIOS sudah diganti misalnya, atau dialter atau dilakukan perubahan, dia akan otomatis melakukan self-healing dengan cara apa? Dia merestart komputer, merestart printer. Ya. Lalu dia akan mengambil golden copy dari BIOS-nya yang bawaan pabrik lalu dipasang lagi di printer itu. Otomatis dia akan kembali beroperasi seperti normal. Ya, jadi dia punya sistem self-healing tanpa ada interaksi manusia di situ. Yang kedua adalah whitelisting. Jadi setelah BIOS-nya udah berhasil jalan, dia akan mengecek lagi firmware-nya. Firmware-nya ini apakah firmware yang sudah digitally sign oleh SP atau tidak. Gitu ya. Kalau dia mendeteksi firmware ini sudah tidak digitally sign, dia otomatis akan melakukan restart, lalu dia akan stuck gitu ya. Tapi dia akan memberikan email kepada orang IT gitu ya, bahkan memberitahu bahwa terjadi serangan terhadap firmware, tolong dilakukan perbaikan. Nah, yang terakhir adalah di runtime intrusion detection. Biasanya kalau yang tadi dibahas oleh Mas Arindra, dilakukan misalnya sniffing di SMB, atau dilakukan misalnya dia menyerang port-port tertentu, biasanya terjadi di sini, gitu ya. Saat printer itu sudah dalam posisi idle, menyala, gitu ya. Lalu ada yang masuk ke dalam port tertentu untuk melakukan serangan atau mengambil data, atau ada koneksi-koneksi tertentu di dalamnya. Nah, dia akan melakukan yang namanya self-healing juga dengan cara apa? Dia akan merestart printernya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada koneksi data dari luar, dia mengirim data keluar atau data itu diinjek ke dalam dan itu tidak sesuai dengan kapasitas sebagai sebuah printer gitu ya, bukan data dokumen spooling atau bukan data user ID atau data log dari printer, tapi hal-hal lain di luar itu, otomatis dia akan mendeteksi dan akan melakukan restart printernya dan akan melakukan settingan yang masih berjalan sebelumnya. Gitu ya, settingan terbaik sebelum printer ini diserang. Sehingga printer akan jalan kembali dan dia akan menotif kepada orang IT dari suatu perusahaan bahwa printernya habis diserang tapi sekarang sudah berjalan normal. Tolong bisa lakukan pengecekan terhadap port-port yang ada. Nah, itu yang dilakukan oleh satu software di luar. Jadi kalau yang tadi 3 di atas adalah bawaan dari sebuah printer. Nah, yang berikutnya adalah namanya SP Security Manager, yang adalah aplikasi di sebuah komputer yang diinstal dia untuk melakukan pengecekan terhadap setting-setting ada di printer. Gitu ya. Coba next. Jadi setting-setting di printer ini kita harus cek apakah dia ada yang terbuka atau enggak. Kalau memang tidak dipakai, ya kenapa harus dibuka? Misalnya seperti itu. Coba berikutnya. Jadi settingan di sebuah printer ada banyak sekali gitu ya. Ada paling simple, port-port mana yang mau dibuka. Gitu ya. Lalu device pin misalnya perlu apa enggak sih? Lalu untuk masuk seperti apa? Masuk ke dalam settingan di printer dan sebagainya. Gitu ya, itu harus kita lakukan pengecekan apakah ini terbuka atau enggak. Kalau terbuka, apakah memang dibuka karena ada tujuannya, mungkin untuk dilakukan reporting ke dalam sebuah print management dan sebagainya. Gitu ya. Next. Nah, ini dia bisa memberikan quick assessment. Gitu ya. Dan dia juga selain quick assessment, dia juga bisa melakukan pengecekan terhadap semua device yang ada di dalam satu jaringan sebuah perusahaan. Bayangkan kalau misalnya kita mau ngecek satu-satu sebuah printer, mungkin bisa gitu ya, kalau kita punya printer 10 di satu perusahaan, kita cek satu-satu, oh ini portnya udah ketutup, oh ini portnya masih kebuka, kita bisa benerin. Tapi kalau kita udah punya ratusan, itu akan makan banyak waktu. Dengan adanya SP Security Manager, kita bisa melihat dalam sebuah dashboard, printer mana aja yang port-port yang harusnya tertutup tapi masih terbuka, yang mana yang bisa kita
kita lakukan remedies. Kita bisa matikan langsung dari dashboard itu, satu klik untuk semua printer akan mendapat perlakuan yang sama. Itu mempermudah kerja dari sistem admin IT dan juga memastikan bahwa printer itu dalam kondisi state yang aman. Gitu ya, karena kadang-kadang fitur-fitur yang ada memang sudah bisa melakukan proteksi, tapi kalau memang kita sendiri yang tidak aware bahwa port ini terbuka, gitu ya, itu bisa aja jadi potensi serangan. Tetap potensi itu akan tetap ada. Gitu ya. Selanjutnya, jadi kita harus take action sekarang, gunakanlah printer-printer yang memiliki fitur keamanan yang terbaik. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Terima kasih. Selamat sore, Pak Aryo. Tadi sudah menjabarkan bahwa kita harus peduli ini bagaimana melindungi device, dan HP ada ambil bagian untuk melindungi device-nya. Antara lain ada fitur security HP Sure Start, whitelisting, dan runtime intrusion detection. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari para peserta. Kami sudah mengumpulkan, sudah mengkurasi ada 3 pertanyaan. Kami undang kembali Pak Ono, Pak Aryo, dan Mas Arindra untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Saya akan bacakan yang pertama, pertanyaan untuk Mas Arindra dari Muhammad Rafi Zaki Wahyudi. Apa saja sih ilmu dasar atau ilmu sederhana dalam dunia cyber yang wajib kita ketahui, karena tidak semua pemilik UMKM menguasai ilmu teknologi, sehingga kita sebagai pemilik usaha tersebut, terutama yang bergantung pada teknologi, dapat terhindar dari cybercrime. Dan apabila data kita terbobol, hal pertama yang harus kita lakukan apa saja? Terima kasih. Silakan Mas Arindra dijawab pertanyaan ini. Kembali, karena tadi belum terdengar suaranya Mas Arindra. Oh, maaf, belum masih di mute tadi ya. Oke, gini, ya, betul. bagi UMKM Silakan. yang yang memang awam tentang IT, mungkin saya bisa sarankan seperti ini. Pastikan alat yang dipakai itu memang alat-alat yang memang sudah aman gitu ya, aman. Jadi kita harus pilih pintar-pintar milih aman. Dan satu hal yang harus saya pastikan, kita harus paham apa yang kita gunakan dan update selalu versi yang kita pakai. Itu mungkin itu cukup sebenarnya. Karena saya yakin vendor, apalagi kayak SP itu pasti memperhatikan kalau seandainya sudah diketahui sebuah vulnerability, pasti akan ada patch. Pasti akan ada patch. Nah, tinggal sebenarnya tugas dari kita itu adalah menggunakan versi-versi yang aman. Itu aja, Mbak, mungkin, Mbak. Oke, jadi itu bisa jadi jalan untuk mengamankan tadi ya, Mas Arindra, itu sudah cukup untuk pelaku UMKM ya? Ya, bagi yang tidak tahu IT ya. Ya kan nggak mungkin untuk kita dari kan IT-nya ya. Belajar TCP/IP, bagaimana networking, kayaknya nggak mungkin. Lebih pengguna, saya sarankan itu tadi. Pilih vendor yang memang fokus ke masalah security. Yang kedua adalah selalu update firmware atau software yang digunakan. Lalu soal kalau kita terbobol, hal pertama yang harus dilakukan apa aja? Kalau terbobol tergantung apa ya? Yang terbobol apa dulu? Kalau menurut saya ya karena kita sudah ada UU ITE yang membahas masalah itu, kalau memang seandainya merasa dirugikan bisa langsung lapor polisi gitu ya. Iya. Mengamankan Karena itu masuk kejahatan siber, harus aktif juga melaporkan ke penegak hukum. Betul. Begitu ya, Mas Arindra. Berikut ini pertanyaan kedua untuk Pak Ono. Pak Ono, ini ada pertanyaan dari Ulinatul Hasanah. Seperti yang Bapak jelaskan di awal, proses hack sekarang ini semakin gila. Cara aman untuk meminimalisasi adanya hacker untuk suatu bisnis ini bagaimana, Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Silakan, Pak Ono. Terima kasih, Bu. Lupa tadi namanya. Tapi kira-kira ginilah. Seminimal mungkin kita membuka informasi keluar. Sebetulnya sesederhana itu. Dalam bahasa sederhananya adalah think before posting. Kira-kira gitu. Itu yang sederhananya ya. Nah, cuman buat teman-teman semua kalau mau ngetes apakah kita ngerti atau enggak, sebetulnya saya ada kayak e-learning free gratis buat internet safety, keamanan di internet segala macam, bisa diakses di LMS Ono Center ORID/Moodle, nama kuliahnya namanya internet safety. Anda bisa ngetes macam-macam di situ ada yang perlu diperhatikan, kira-kira gitu sih. Oke. Itu ya, salah satu yang bisa dilakukan think before posting, itu yang paling dasar ya Pak Ono ya. Iya. jangan kepo, jangan buka-buka lah. Oke.
Jangan kepo. Nah, berikutnya saya ke Pak Aryo. Ini juga tidak kalah menarik pertanyaannya soal bagaimana cara dari printer HP dapat mengamankan data dari serangan hacker. Ini pertanyaan dari Noga Gilas. Tadi sudah dibahas sekilas di paparan dengan cukup lengkap. Mungkin bisa ditegaskan kembali, Pak Aryo? Ya, jadi di printer HP kita sudah mempunyai fitur-fitur yang mencegah terjadinya serangan secara network gitu ya. Tadi kita ada 3 yang HP Sure Start, kita punya whitelisting, kita juga punya runtime intrusion detection. Nah, tapi di luar itu yang paling mendasar memang seperti yang dibilang Mas Arindra, kita juga selalu update dengan firmware terbaru. Jika ada serangan dari tempat lain yang sudah terdeteksi, otomatis kita akan melakukan patching gitu ya, dan pastikan itu menggunakan firmware yang terbaru. Termasuk kita juga sudah mengamankan hard disk dan memori yang ada di sebuah printer kita itu semua terenkripsi, sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, yang paling buruknya terjadi hard disknya sampai dicuri orang, itu data tidak dengan mudah bisa dikembalikan oleh orang yang mencurinya. Kira-kira gitu. Nah, karena 3 pertanyaan sudah terjawab, mungkin dari masing-masing narasumber ada yang ingin disampaikan pesan soal tadi, bagaimana mewaspadai cybercrime terutama untuk pelaku bisnis. Saya mulai dari Pak Ono dulu, silakan. Intinya sederhana aja. Mohon izin, suaranya belum terdengar, Pak. Oh, sorry. Bisa di-unmute terlebih dahulu? Unmute. Oke, maaf. Iya, sudah terdengar. Maaf. Jadi kira-kira gini, kalau ada sesuatu yang kira-kira kok kayaknya nggak mungkin, susah dipercaya gitu, ada suatu janji yang terlalu muluk, itu adalah ciri-ciri awal dari sebuah serangan cyber. Tapi itu yang bentuknya kayak ini ya, bukan hardcore. Kalau tadi Mas ini hardcore banget tuh nyerangnya ya. Kalau yang tidak hardcore itu biasanya berbentuk janji, penipuan segala macam. Jadi itu ciri-ciri khasnya. Kalau yang berbentuk hardcore itu akan membuat beban ke sistem sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba kenapa HP kita jadi lemot? Kok tiba-tiba bisa nyala sendiri datanya padahal kita nggak ngerjain apa-apa. Nah, itu ciri-ciri khas lain kalau yang bentuk serangannya betul-betul serangan fisik. Kalau yang satu lagi adalah janji-janji PHP lah kira-kira gitu. Jadi 2 hal itu yang perlu diperhatikan sih kalau sederhananya. Oke, jadi kita harus waspada tadi, membaca seperti apa sih tipe serangan cyber ini. Berikutnya dari Pak Aryo, silakan. Menarik sekali. Jadi kalau misalnya yang kita lihat dari Pak Ono, gimana kita menjaga dari perilaku dari manusianya sendiri juga itu perlu dijaga gitu ya. Tentunya yang nomor 1 kita menggunakan device-device yang aman. Misalnya menggunakan printer HP adalah printer paling aman di dunia. Nah, tapi selain itu juga harus menjaga orangnya. Jadi kalau misalnya orang menggunakan printer tapi dia kasih tahu passwordnya kemana-mana, ya nggak ada gunanya juga gitu. Itu tetap orang harus punya kesadaran itu dari dirinya sendiri juga. Kira-kira. Oke, kesadaran diri sendiri penting. Berikutnya dari Mas Arindra. Oke, kalau saya lebih menekankan kepada ini, pastikan bahwa device yang kita gunakan itu selalu update. Jadi tidak ada yang tidak update, harus update. Yang selanjutnya adalah kalau seandainya kita mau mencetak sesuatu yang memang kita anggap penting, maka sebaiknya ya jangan cetak lewat internet lah. Kayaknya lebih aman kalau memang kepaksa harus pakai internet, ya pakai device printer yang terlindung. Jadi kita VPN dulu ke kantor, baru ngeprint. Itu mungkin lebih aman. Nah, yang tidak kalah menarik adalah bagi orang IT yang mengelola, jangan pernah gunakan setting default. Jadi itu pesan saya. Setting default itu sangat mudah sekali untuk diterka gitu. Dalam ini boleh cerita aja, selama tadi paparan, saya coba searching di internet, saya berhasil menemukan setidaknya 3. Ada 3 printer yang bisa saya masuki dan bisa saya ambil username, saya bisa login dan bisa mengubah pengaturan printernya. Kalau mungkin bisa ada waktu saya bisa share itu tampilan contohnya. Bisa kira-kira? Tampilannya? Ya, contohnya. Share screen dari Mas Arindra berarti ya? Ya. Oke, coba share screen sama Mas Arindra. Baik. Oh, jadi sepanjang kita berbicara ini Mas Arindra coba nge-hack juga ini. coba kita lihat. Baik. Ini contohnya. Ini saya coba ini benar-benar saya login. Ini login ya. Oke. Login. Waktunya bisa dilihat. Benar-benar login Mas Arindra. 19, 11. Ini karena pengaturan default. Oh, tidak diubah. Ini
bukti yang lain, ini IP yang lain. Saya bisa login. Seandainya saya mau, saya bisa itu mengubah passwordnya, mengubah konfigurasi printernya dan semuanya bisa. Itu bukan HP ya, Itu bukan penting HP. sekali untuk mengamankan masalah setting ini karena ya sekali lagi default itu tidak aman. Oke. Jadi kalau pesannya Mas Arindra tadi jangan pakai setting default, bahaya. Mas Arindra aja tadi bisa login nih sepanjang kita berbicara ini. Lalu pastikan update selalu. Kalau dari Pak Ono pesannya jangan lupa bahwa data sehari-hari kita ini harus diamankan. Kalau tidak, wah risikonya akan sangat berbahaya terkait dengan cybercrime ini. Dan juga jangan lupa untuk menjaga perilaku pengguna. Tadi Pak Aryo menyampaikan ini dan HP juga jadi bagian untuk mengamankan data ini untuk mencegah cybercrime terjadi termasuk dalam fitur yang ada di dalam HP. Terima kasih atas waktunya Pak Ono, terima kasih Mas Arindra, terima kasih Pak Aryo atas sharing insight-nya pada hari ini. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang disampaikan teman-teman Tribun karena ini menarik sekali sejak awal pukul 4 sore tadi, tapi karena waktu terbatas kita nanti lanjutkan lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Ono, terima kasih Mas Arindra, terima kasih juga Pak Aryo. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Dan tadi saya sudah membacakan. Nah, dari pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi, ada 3 nama yang terpilih. Saya bacakan, ada Muhammad Rafi Zaki,